Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat subuh Masjid As-Sabirin rahimakumullah. Hari ini Ahad tanggal 17 Agustus 2025 yang akan menyampaikan kajian Ahad subuh pada pekan hari ini adalah Al-Ustadz Muhammad Junaidi Sahal MAG. Beliau pengasuh Majelis Taklim Dar Al-Kayis yang akan menyampaikan kajian dengan tema Syukur aku panjatkan kehadiratmu Tuhan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelum kajian dimulai, akan kami bacakan sedekah sarapan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Radianto. Kedua, almarhum Bapak Suparlan dan almarhumah Ibu Sitin. Ketiga, Profesor Ferdiansyah. Mohon keikhlasan para jamaah untuk membacakan surat Al-Fatihah. Untuk para donatur, mudah-mudahan apa yang dihajatkan para donatur diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk almarhumah, mudah-mudahan Allah berikan maghfirah dan diterima semua amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, kajian Ahad subuh akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Junaidi Sahal. Waktu dan tempat kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udalla wa azilla wa zalla wa adlima aw udlama aw wajhala ayyujhal 'alayya. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Sabirin hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan semoga pula hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di majelis ini, di masjid ini, menjadi pertanda mudahnya jalannya kita semua ke surga Allah Rabbul Alamin. Karena berdasarkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan penuh semangat Pak ke sebuah majlis dalam rangka untuk mencari ilmu, syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan beri kemudahan baginya perjalanan menuju surga. Mudah-mudahan kita bisa mengenal alamat istana kita di surga Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan yang terbaik pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal saleh kita dan bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, ada lagu yang saya jadikan tema. Jadi tema kita kan syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itu cuplikan lagu syukur. Dulu
sampai sekarang lagu ini dijadikan lagu wajib nasional kita. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, terus akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah itu cuplikan syair terakhir itu, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dulu di SD ketika pelajaran lagu-lagu kebangsaan itu Pak Ibu, itu mesti ditulis di papan tulis, suruh ngafalin. Nah itu pakai kapur ya dulu, blackboard ya kan. Ada dalam kurung pengarangnya. Siapa pengarangnya Pak? Syukur. Hah? Ibu Syut. Bukan. Wah, gak lulus sekolah katanya. Siapa? Husain Mutahar. Dulu ada tulisan H Mutahar. Dulu ada tulisan H Mutahar. Kalau sekarang sudah ada IE, sampai klik siapa itu H Mutahar. Tadi ada bapak ini yang sudah menyebut H itu Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Ini seorang muslim yang taat. Al-Mutahhar itu adalah marga dari kalangan Bani Alawi yang kemudian kita sebut dengan Ba'alawi. Jadi Al-Mutahhar itu sama dengan Al-Jufri, ada As-Sagaf, ada Al-Qaf, ada Al-Mutahhar. Jadi yang ngarang itu Habib. Saya nggak mau masuk debatable diskusi tentang Ba'alawi itu dzurriyyah Rasul apa enggak ya. Jadi bagi saya siapapun yang berjasa, siapapun yang alim, siapapun yang berilmu Pak, siapapun yang orang baik ya kita harus hormati itu kan ya. Jadi Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar ini ngarang lagu syukur ini yang tadi cuplikan syairnya saya bacakan tadi Pak. Itu tahun 46. Tahun 46. Dan yang membuat saya itu berpikir sehingga saya mencari siapa itu H Mutahhar. Itu gara-gara saya mikirnya begini, karena beliau ini juga ngarang lagu kebangsaan di tahun 45, yaitu beberapa saat setelah merdeka. Lagu kemerdekaan. Gimana lagu kemerdekaan? 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Gitu Pak. Gula Madura lah ngono to. 17 ya Pak. Sopo sing gak ngerti 17 Pak. Besoknya hari kemerdekaan kita. Nah ini guyon saja, nggak boleh ngerubah-ngerubah syair yang sudah dikarang oleh orang-orang hebat ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Itu heroik banget, ya kan? Itu heroik banget saudara. Dan yang ngarang orang yang sama, ngarang syukur saudara. Ngarang orang yang sama lagu apa? Syukur. Seolah ini saya kan berpikirnya begini Pak. Wah ini menurut saya orang alim, artinya orang ngerti agama gitu kan ya, bahwa kenikmatan kemerdekaan itu harus ditatap dengan apa? Syukur. Jangan sampai euforia kemerdekaan lali ambil syukur kepada siapa? Allah. Makanya tahun 45 beliau menciptakan lagu itu tadi, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Jadi saudaraku, itu topik kita yang ingin saya bahas tentang masalah syukur. Ayat yang ingin saya tampilkan Pak, ada dua Pak. Ayat yang ingin saya tampilkan ada dua, nanti bisa dibawa pulang. Yang pertama surat An-Nisa ayat 147. Surat An-Nisa ayat 147 ini Pak, Ibu, itu ada di juz kelima terakhir. Jadi sampai kalau buka mushaf Al-Quran, mushaf itu langsung buka juz ke-6.
Lembaran kiri itu juz ke-6 awal, lembaran kanan itu juz ke-5 terakhir, di bawah sendiri itu saudara. Kalau sampai buka mushaf, karena kan kalau di sini kan rata-rata hafal Quran Pak, jadi nggak pegang mushaf, nggak pegang catatan, ya wis handphone ya gak dibuka, ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ustadznya cuma didelengin toh, itu pakai ilmu telepati yang luar biasa, ngalai-ngalai Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah itu kan. Imam Syafi'i naik ngaji sampai Imam Malik itu nggak tahu nggak catatan belas itu kan ya. Ya karena memang daya ingat dan kekuatannya itu luar biasa. Imam Syafi'i itu ketika ditanya sama sekretarisnya Imam Malik, kamu mau ngaji? Iya mau ngaji. Ini syarat ngaji ke Imam Malik, kata sekretarisnya Imam Malik itu. Syarat ngaji ke guru kita Imam Malik itu harus sudah membaca kitab beliau Al-Muwatta. Al-Muwatta ya, Al-Muwatta itu kitab fikih hadis. Tebal segini Al-Muwatta itu kan. Kata Imam Syafi'i, amma ana qad hafidtu. Aku wis hafal. Bukan aku wis maca, Pak. Aku wis hafal. Yo kaget sekretaris itu, udah hafal. Dilaporkan kepada Imam Malik, ini ada anak muda, masih muda saat itu. Dia tidak hanya sekedar baca guru, tapi dia sudah hafal yang namanya Muwatta'nya jenengan itu kan. Kaget Pak Imam Malik, kaget. Ya kalau Imam Malik Pak punya tulisan mesti hafal Pak ya kan. Kita lo punya tulisan gurung karuan hafal dengan tulisan kita sendiri. Ini sing moco tulisannya itu hafal Imam Syafi'i. Nah saya berhusnudon sampai ini masih ada darah-darah DNA dengan Imam Syafi'i. Jadi ngaji gak tahu gue catatan belas. Yang dilok itu yang dibawa itu alat dengar jenengan yang sangat kuat, langsung masuk kotak dan masuk ke kolbun, insya Allah seperti itu. Surat apa tadi Pak? Ayat 147 ya kan, hafal masya Allah. Berarti dugaan saya benar jenengan memang kekuatan ingatannya luar biasa ini Pak. Surat An-Nisa ayat 147 itu ada di juz berapa? Juz ke-5 terakhir. Jadi kalau Anda buka mushaf, bukalah mushaf juz ke-6, atau kalau aplikasi langsung buka aplikasi itu di juz ke-6, di sebelahnya sehingga scroll ke atas itu yang paling bawah itu surat An-Nisa ayat 147. Dan nanti sama surat Ibrahim ayat 7. Yang menarik nih Pak ya. Ini qadarullah. Nek wong Jawa ngomong otak-atik matuk ini Pak. Jadi surat apa tadi? An-Nisa 147. Surat Ibrahim ayat 7. Saya ingin tanya, surat Ibrahim surat ke berapa? Berapa? 14. Jadi 14 itu 147 juga Pak. Halo? Ngerti enggak maksud saya? An-Nisa 147 ayatnya. Surat Ibrahim ayat ke-7. Ibrahim sendiri, surat Ibrahim sendiri itu surat yang ke-14. Itu kan sama, 147. Seolah 147. Karena ini memang energi syukur itu berpusat di dua ayat ini Pak. Energi syukur ini berpusat dan berkutat di dua ayat ini sana. Yang pertama surat apa tadi? An-Nisa berapa? Ayat 147. Mari kita coba baca. Surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Kita pecah jadi beberapa frase untuk kita tarjim dulu, kita terjemahkan dulu pakai terjemahan ala saya Pak ya kan. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Mari kita coba lihat ma yaf'alullah dulu. Ma yaf'alullahu dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Bapak lihat di aplikasi yang sudah buka terjemahan mushaf Al-Qur'an dan yang sudah buka apa? Handphone. Ma di situ artinya itu ada dua. Jangan salah paham ya. Ma itu bisa berarti linafi, artinya tidak. Jadi kalau ma itu artinya tidak, terjemahnya begini, ma yaf'alullahu itu artinya Allah tidak. Ada yang Allah tidak? Allah tidak ada. Oke, Ibu, ada yang Allah tidak. Oke. Ada pula ma ini artinya bukan nafi tapi istifham, pertanyaan. Kalau istifham pertanyaan berarti
Mengapa? Terjemahannya ma yaf'alullahu bi'adzabikum itu artinya mengapa Allah. Gitu loh Pak. Mengapa Allah? Ada yang mengapa? Ada. Oke, alhamdulillah. Jadi ada dua tuh. Jadi kalau jenengan nanti buka aplikasi sak koncoan kok isok beda, tuh nek wis ngaji gak usah tengkar. Nek gak ngaji kok dipikir aplikasi-aplikasi Yahudi ini. Ini ada konspirasi memutarbalikkan terjemahan kan gitu kan. Padahal ya ora Pak. Itu memang benar itu. Jadi ma yaf'alullahu bi'adzabikum itu bisa berarti mengapa Allah harus mengazab kalian kan begitu. Atau ma yaf'alullahu bi'adzabikum itu juga bisa berarti Allah tidak bakalan mengazab kalian. Dua-duanya bisa dipakai. Kita mau pakai yang mana? Pakai yang mana? Allah tidak. Allah tidak dulu. Oke, Allah tidak. Berarti begini terjemahnya. Allah tidak bakalan, gitu kan? Allah tidak bakalan bi'adzabikum mengazab kalian. Mari kita coba bahas azab, Pak. Azab itu apa? Siksa. Ada dua itu azab itu siksa di akhirat disebut apa? Azab di akhirat disebut apa Pak? Halo, ini masih hidup ya Bu? Oh ya. Azab di akhirat disebut apa? Neraka. Azab di akhirat kan neraka. Nikmat di akhirat apa namanya? Surga, kan gak ada lagi. Di akhirat kan cuma ada dua pilihan Pak. Di akhirat kan ada dua pilihan, neraka sama surga. Loh, katanya ada Al-A'raf tengah-tengah. Iya, itu sementara aja itu. Nanti akhirnya semua masuk ke surga itu. Kalau sudah nyampe di Al-A'raf Pak, itu insya Allah semuanya masuk ke surga. Kalau udah nyampe di Al-A'raf dan kita nggak perlu ke Al-A'raf. Kalau bisa kita langsung apa? Ke surga itu. Ini nang Al-A'raf itu rodok ditimang-timang sama Gusti Allah itu. Ki awakmu ono apa nang Al-A'raf itu. Konon kata para ulama Pak, yang menyebabkan Bapak pernah dengar Al-A'raf kan? Ada surat Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu kapan-kapan kita bahas ya lebih detail lagi ya. Al-A'raf itu kayak dinding yang apa besar lebar. Disitulah orang-orang itu Ashabul A'raf itu ditaruh di situ Pak. Dia kalau ngelihat ke kiri, ngelihat ke neraka, dia takut banget, dia berdoa, ya Allah jangan lebokna aku neraka ya. Terus lihat ke kanan ke surga itu apa? Berharap banget dia masuk surga. Dan konon semuanya masuk surga. Jadi di akhirat itu cuma ada dua ini, surga dan neraka. Azab di akhirat namanya apa tadi? Neraka. Berarti kembali ke surat An-Nisa tadi, ma yaf'alullahu bi'azabikum. Kalau azab yang dimaksud di situ adalah azab di akhirat, berarti terjemahannya begini. Allah tidak bakalan memasukkan kalian ke neraka. Begitu. Paham Bu ya? Oke, mari kita coba lihat. Azab ini bisa juga azab di dunia. Apa tadi azab artinya? Siksaan atau ketersiksaan. Apa ketersiksaan di dunia Pak? Ya semua hal. Maksud saya apa azab di dunia? Semua hal yang melahirkan ketersiksaan di dunia itu namanya apa? Azab. Semua hal yang melahirkan ketersiksaan di dunia namanya azab. Contoh, ibu bapak di tol terjebak macet berjam-jam, tersiksa apa tidak? Halo, tersiksa, itu namanya azab. Wis kebelet, AC-ne mati, panas, macet berjam-jam, tersiksa apa tidak? Tersiksa Pak. Ibu bapak lihat anak sakit, tersiksa enggak batin? Tersiksa. Enggak punya duit, tersiksa enggak Pak? Halo. Pilihannya kan cuma dua, enggak tersiksa atau tersiksa. Enggak punya duit, lagi butuh sesuatu, enggak punya duit, tersiksa apa enggak? Halo? Tersiksa. Ibu-ibu suami nikah lagi tersiksa enggak? Hah? Pengkhianatan di keluarga tersiksa apa enggak?
tersiksa. Ada musibah, tersiksa kan? Tersiksa. Nah, berarti segala sesuatu di dunia yang menyebabkan munculnya ketersiksaan itu namanya apa? Azab. Apakah itu musibah, apakah itu masalah, apakah itu bala, apakah itu problem. So, kalau ibu bapak udah paham, mari kita terjemahkan lagi. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Terjemahnya gimana? Allah tidak bakalan memberi masalah yang membuatmu tersiksa. Begitu loh Pak. Allah tidak bakalan ngasih musibah yang membuatmu tersiksa. Allah tidak bakalan ngasih problem yang membuatmu tersiksa. Allah tidak bakalan ngasih bala yang membuatmu tersiksa. Begitu. Cuman ono syarate. Syaratnya apa? Lanjutan ayatnya, in syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur dan beriman. Loh, ngono lho, Pak. Jadi terjemahan secara umum, Allah enggak bakalan membuat kamu masuk neraka di akhirat. Allah enggak bakalan membuat kamu dapat bala, dapat musibah, dapat masalah di dunia selama kamu bersyukur dilandasi iman. Dengan bahasa lain bapak-bapak, ibu-ibu, dari frase pertama ini apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa tolak neraka, kan begitu kan Pak ya? Anti neraka, tolak bala di dunia, tolak neraka di akhirat. Kalau di dunia tolak bala, tolak musibah, tolak problem yang membuat ketersiksaan hidup. Itu cuma satu syaratnya bapak-bapak. Apa itu? Syukur. Aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itulah syukur yang dilandasi oleh iman. Bisa dimengerti sampai di sini Pak Ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Senangnya ngaji di sini tuh begitu Pak. Cepat bisa menangkap. Padahal kajian tafsir ini Pak, itu di IAIN bisa 2 semester. Di sini nggak sampai setengah jam sudah bisa Pak paham. Benar Pak ya, Ibu paham ya Pak ya? Alhamdulillah. Berarti dari ayat ini surat apa tadi? An-Nisa berapa tadi? 147. Tolak bala, tolak musibah, tolak masalah itu dengan syukur. Pertanyaannya, kok bisa ya dengan syukur bisa tolak bala? Kan gitu kan? Kok bisa ya dengan syukur bisa tolak musibah kan? Karena orang yang syukur akan mendatangkan nikmat. Sekarang masalah kita apa? Enggak ada duit. Berarti kita butuh apa? Untuk tolak enggak ada duit, kita butuh apa? Duit kan Pak. Terus misalnya kita punya masalah sakit-sakitan. Supaya tolak sakit-sakitan itu dengan apa? Sehat. Datangnya nikmat sehat, ya toh. Artinya apa? Kenapa syukur bisa tolak bala? Ya karena syukur itu bisa menarik nikmat yang bisa menggeser masalah Pak. Menarik nikmat bisa menggeser masalah. Ini diperkuat oleh saudara ayat ini Pak. Sama-sama 147 Pak. Cuman ini 14 ayat 7 Pak. Yaitu surat apa tadi? Ibrahim. Coba Bapak buka surat apa tadi? 14 ayat 7 itu. Wa ta'azzana rabbukum. Perhatikan Pak, ini kalimat terakhir saja buat kita ini bahagia banget. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Coba perhatikan Pak. Wa ta'azzana rabbukum. Apa artinya wa Pak, Ibu saya kasih tahu ya, sekedar tahu saja ilmu Al-Qur'an. Sekedar tahu aja. Biar Bapak kalau baca Al-Qur'an terus ada kata-kata itu engko eling aku Pak. Oh iya kata Ustadz begitu. Apa itu it? Kalau ada kata-kata it Pak, kalau ada kata-kata it ya, ketika Bapak baca ayat Al-Qur'an ketika ada kata it, contoh tadi wa it ta'addana rabbukum. It itu artinya ketika. Ketika. Itu artinya Pak, itu sudah terjadi. Jadi kalau ada kata-kata it, itu sudah
terjadi, Pak. Wa itta'azzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu ya Muhammad telah memaklumatkan. Apa memaklumatkan? Telah mengumumkan, telah mendeklarkan, telah mempublish. Berarti sudah terjadi, Pak, sejak zaman azali, bahwa Allah sudah mempublish, mengumumkan, memberikan pernyataan. Apa pernyataan Allah yang sudah dipublish sama Allah, Pak? Yang sudah diumumkan sama Allah? La in syakartum la azidannakum. Pengumumannya, Pak, siapa saja yang bersyukur di antara kalian, la azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmatnya. Perhatikan, Pak, ini menarik lagi, Pak, Ibu. Kalau Ibu baca Al-Quran, nanti pasti di dalam Al-Quran itu ketika Allah berfirman itu menggunakan dua diksi, Pak. Ada juga 3 diksi, ada. Itu 3 diksi ya. Saya, kami, dia. Di Al-Quran tuh untuk menggambarkan Allah tuh, itu firman Allah itu mesti ada 3 ini, Pak. Saya, kami dulu, kami, saya, dia, Pak. Yang saya bahas kami, saya. Pernah kan baca Al-Quran? Ada kata-kata kami kan? Ketika Allah menyatakan dirinya kami kan? Halo? Pernah, Pak, ya? Jadi kalau nanti baca lagi supaya ingat ngajinya ini, Pak. Oh iya, nang ngaji ku ono kami ku maksud ini. Saya kasih tahu, Pak, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan tentang Allah itu pakai kami. Misalnya inna, yang paling gampang aja dihafal oleh Bapak Ibu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, atau inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami, pakai kami toh. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh diberkahi, atau malam Al-Qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Kami, Pak, pakai kami. Inna anzalnahu minas sama'i ma'am mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan air yang diberkahi dari langit, Pak, hujan. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-hadid, besi, Pak. Jadi besi itu sesungguhnya, Pak, itu bukan dari bumi, Pak. Besi itu dari planet lain itu. Logam-logam itu semuanya tidak dari bumi itu. Karena itu, saudaraku, ikhwatadina fidzakumullah, Al-Quran itu Masya Allah mukjizat. Ini kapan-kapan kita bahas tentang Al-Quran. Jadi kami, Pak, apalagi contohnya, nahnu narzukukum wa iyyahu, kami yang telah memberi rezeki kepada kalian dan kepada dia. Dia itu anak. Jadi kita khawatir rezekinya anak, Pak, ya, sama Allah. Kami, bukan aku. Kami yang ngasih rezeki kepada kamu dan anakmu. Wah, begitu kan. Apalagi itu? Lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samara wa basyiris sabirin. Lanabluwannakum, sungguh kami uji kalian. Semua pakai kami, Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ngaji Quran jenengan menemukan beberapa kalimat kayak begitu, mudah-mudahan bisa ingat ngaji ini gitu. Biasanya, ini saya kasih tahu ilmunya. Biasanya kalau ada kata-kata kami tersebut, biasanya Allah melibatkan makhluk lainnya, Pak. Entah manusia, entah malaikat. Makanya Allah menggunakan kata-kata apa? Kami. Dan ini pelajaran. Jadi pemimpin itu meskipun karyanya sudah bagus, ojo ngomong saya, tapi ngomong kami. Kenapa? Itu kerja bareng. Wah, Allah aja ngomong gitu, Allah melibatkan. Contoh misalnya ketika Allah menurunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi.
Allah menggunakan kami menurunkan Al-Quran? Karena Allah melibatkan siapa, Pak? Malaikat siapa? Jibril, Pak. Jibril, Pak. Untuk urusan wahyu itu Jibril sudah. Kami menurunkan air hujan dari langit yang penuh berkah. Allah melibatkan siapa, Pak? Melibatkan malaikat Mikail, melibatkan angin, melibatkan awan, Pak. Itu saudara. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia pada ciptaan yang terbaik. Kenapa kami, Pak? Karena melibatkan manusia, Pak. Ibu bapak. Ya toh? Lahirlah kita gitu. Gitu, Pak. Kami uji kalian dengan rasa takut. Kami uji, Pak. Ujian itu dari mana? Dari kami. Kami itu siapa? Allah. Kenapa Allah pakai kami? Melibatkan yang lain ujian. Isa ujian itu melibatkan manusia. Loh iya toh, kadang-kadang istri diuji suami, kan begitu kan? Suami ini gak mulai kan ujian itu ya. Kadang-kadang orang tua diuji anak, kan begitu. Maka Allah menggunakan kata-kata kami. Narzukukum wa iyyahu. Kamilah yang memberi rezeki kalian. Kami memberi rezeki. Kenapa kami, Pak? Ketika Allah memberi rezeki kepada kita, karena Allah melibatkan siapa? Melibatkan bos, ya toh, Pak ya. Melibatkan orang lain, melibatkan usaha kita, melibatkan bisnis kita, melibatkan kerja kita. Itu kami, Pak. Paham sampai di sini, Bunda, Pak? Halo? Paham, J? Tetapi ketika sudah urusan Allah, Pak, yaitu urusan ibadah, ansih, itu bapak-bapak mesti tidak pernah menggunakan kata-kata kami. Contoh, anallah, saya Allah, maka sembahlah aku. Begitu, Pak. Ud'auni astajib lakum. Berdoalah padaku, bukan pada kami, Pak. Sebentar, yang itu. Uzkuruni atskurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Kan begitu tuh, Pak. Bukan ingatlah kami, enggak. Jadi kalau urusan Allah semata, Pak, yang terkait ibadah, apakah nyembahnya, apakah dungo, apakah zikir, apakah syukur, saudaraku, itu Allah pakai aku, saudara. Pakai aku. Tapi Ustaz, di surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan ada kata-kata gini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Katanya penciptaan menyertakan manusia. Kata para ulama, wa ma khalaqatul jinna itu adalah jin yang pertama, Pak. Wal insa, manusia yang pertama. Itu memang pakai langsung Allah yang menciptakan. Gak melibatkan yang lain, Pak. Malaikat juga gak dilibatkan. Allah. Biadih, dengan tangannya Allah, dengan kuasa Allah Rabbul Alamin, gitu kan. Itu makanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kan begitu kan. Tidaklah aku ciptakan pertama manusia dan jin dan manusia, kecuali mereka dan seluruh keturunannya nanti ya'buduni, menyembah aku. Jadi seperti itu, Pak ya. Urusan rezeki itu pakai kami, ya toh. Nek urusan ibadah pakai apa, Pak? Pakai aku. Yang menarik, kembali ke surat Ibrahim ayat 7, Pak. Coba perhatikan surat Ibrahim ayat 7, Pak. Itu pakai aku atau pakai kami? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Pakai aku, pakai kami? Aku. Saya ingin tanya, nikmat itu rezeki toh, Pak? Mestinya kan melibatkan yang lain toh ya. Tapi Allah nggak ngomong gitu. Gak ngomong kami. Why, Pak? Kenapa, Pak? Karena ini menyangkut
syukur Pak. Seolah Allah itu bilang begini, kalau you syukur sama aku, you urusan saya. Begitu loh Pak. Sudah take over kalian itu dengan aku. Gitu seolah begitu. Makanya azabnya pun Allah pakai azabku Pak, perhatikan. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, inna azabi, sesungguhnya azabku saudaraku. Pakai aku nih saudara. Wis, Pak, ini ayat favorit saya. Dua ayat ini favorit bagi saya. Karena spesial, orang bersuku itu spesial banget Pak. Langsung berhadapan dengan Allah, langsung berkomunikasi dengan Allah, langsung connect-nya itu dengan Allah. Kalau kalian bersyukur, udah malaikat gak usah ngurusin, aku sing ngekei nikmat. Begitu Pak. Apalagi Pak, lihat ayatnya, la azidannakum, pakai lam kosam, lam takkid, lam kosam, ada nun tasdid. Itu bukan lam nahi itu Pak. La azid, bukan bacanya la azid, dan nggak boleh baca itu. Bacanya apa? La azidannakum. La di situ lam takkid, lam kosam, seolah Allah bersumpah dan menyangka, sungguh aku bersumpah kalau kalian mau bersyukur padaku, sungguh aku bersumpah, sungguh benar-benar, diulang-ulang sama Allah, sungguh benar-benar, la azidannakum, itu sungguh benar-benar aku tambah nikmat pada kalian. Dan Allah tidak menyebut Pak, apa yang ditambah kan? Apa yang ditambah? Nikmat. Apa saja ditambah sama Allah. Tidak hanya nikmat, semuanya ditambah. Dan itu hak prerogatif Allah. Makanya Allah menggunakan kata-kata Pak, aku. Ini loh Pak, makanya saya sebut dua ayat ini ayat favorit, karena seluruh syukur berpusar di dua ayat ini, energi syukur saudara. Loh, bukankah ayat yang lain juga jadi favorit? Iya, KB favorit, ayat lain ya favorit, di surat lain favorit. Kayak Bapak baca surat Yasin, nopo kok surat Yasin? Ya sana surat Al-Baqarah ya kedawan Ustaz. Dia pakai surat yang Yasin. Kok gak Al-Waqiah? Ya Al-Waqiah ya diwaca. Tapi ya wis kebiasaan surat Yasin ya apa maneh. Jenenge ngono itu kan jadi favorit. Kayak ada sahabat itu loh Pak, dijadikan imam Pak sama Nabi. Ternyata komplain Pak, umatnya itu apa namanya, makmum itu komplain. Karena apa? Bolak baliknya mesti maghrib, isya, subuh, rokat pertama sing diwaca kulhu, rokat kedua sing diwaca kulhu. Kulhu ini ditaruh di awal, habis Al-Fatihah ditaruh di awal, baru baca surat. Atau setelah Al-Fatihah baca surat, terus di akhir mesti ditutup kulhu. Pokoknya kulhu gak tahu lepas setiap rokaat Pak. Akhirnya kemudian lapor sama Nabi, dipanggil sama Nabi. Sesi itu ono laporan awakmu. Kenapa kamu ngimami kok maca kulhu? Jawabannya luar biasa Pak. Kata sahabat, saya mencintai surat kulhu itu ya Allah, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tersenyum Nabi. Seraya berkata, Allah pun mencintai karena kau telah mencintai surat kulhu. Masya Allah. Beda mbak awake dhewe Pak. Maca kulhu itu ya karena gak ono sing ngafal liyane. Jadi ya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua ya paling berubahnya ya trikul iku Pak. Mene ya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, saiki kulhu, kul a'udzu birabbin nas. Itu loh Pak, bolak-balik. Kalau kita itu. Tapi kalau sampean switch setelah ngaji nih, wah aku cinta sama sing jeneng kulhu. Oh Allah pun mencintai Pak. Nah dari sini dalil kan bahwa mengkhususkan suatu surat itu sah-sah saja, boleh-boleh saja Pak. Karena kadang-kadang ayat itu ada korelatif dalam kehidupan kita, ya enggak ya? Ada konektif ya, karena memang kita ada masalah bleng terus nemu ayat ini Pak, wah koyo-koyo lega luar biasa gitu kan ya. Jadi saudaraku, dua ayat ini Masya Allah luar biasa. Dua ayat ini sungguh apa? Luar biasa. Paham sampai di sini Pak ya, dua ayat ini Pak ya. Tapi belum selesai loh Pak ya, belum selesai. Lanjutan, kita kembali ke surat An-Nisa ayat berapa tadi? 147. Terus syukur kaya, kan ada pertanyaan begini Pak, syukur kaya apa yang bisa tolak bala, ya kan? Di An-Nisa 147 kan tolak bala, di Ibrahim ayat 7 apa? Narik nikmat. Syukur sing kaya apa sing nekakno nikmat. Syukur yang kaya apa yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, kan begitu Pak. Nah, di
bahas di An-Nisa 147. Di ujungnya itu ada kata-kata apa? Wa kanallahu syakiran alima. Dan Allah itu maha bersyukur lagi maha mengetahui. Ya, atau maha mensyukuri lagi maha apa? Mengetahui. Ada berapa sifat di situ Allah, Pak? Ibu, ada berapa sifat di situ disebut sama Al-Qur'an? Sifatnya Allah ada berapa? Wa kanallahu syakiran alima. Dan Allah itu maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ada berapa sifat? 2. Yang pertama sifat apa? Mensyukuri. Yang kedua sifat apa? Mengetahui. Pak, Ibu, kalau sifat Allah yang mengetahui, Allah maha tahu, saya yakin Ibu, Bapak gak usah lihat tafsir, gak usah lihat catatan terjemahan, delok terjemahan itu iso bisa paham, Pak. Allah maha tahu maksudnya apa, Ibu, Pak? Allah tahu segalanya, kan begitu kan ya? Allah tahu segalanya, yang terjadi maupun yang belum terjadi, kan begitu kan? Itu maha tahu. Sekarang kalau lihat terjemahan tok loh ya, lihat terjemahan tok, nggak lihat catatan terjemahan atau lihat tafsir. Ibu, Bapak bisa nggak memahami Allah maha mensyukuri atau Allah maha bersyukur? Bisa nggak? Karena kalau dalam bahasa Indonesia bersyukur itu biasanya bersyukur kepada sesuatu yang lebih besar. Ya kan? Misalnya saya, Pak, Bapak kan kenal saya kan, Muhammad Junedi Sahal, bersyukur sama siapa? Allah kan. Ustadz Molik bersyukur sama siapa? Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur sama siapa? Allah. Sujud syukur, sujudnya sama siapa? Allah, ya Pak ya. Nah kalau Allah bersyukur sama siapa? Kan bingung kita ya. Kita butuh tafsir. Sama mensyukuri, Pak. Misalnya kan bersyukur, mensyukuri. Allah punya sifat maha mensyukuri misalnya. Allah mensyukuri siapa? Kok mensyukuri? Kalau mensyukuri apa toh? Kalau bersyukur sama siapa, kan begitu. Kalau mensyukuri apa? Fulan mensyukuri sesuatu, pasti mensyukuri nikmat, Pak. Fulan mensyukuri nikmat. Dan biasanya sesuatu yang mensyukuri nikmat, seseorang yang mensyukuri nikmat itu biasanya butuh sama nikmat. Benar apa enggak? Contoh nih. Misalnya habis gini kan sarapan nih, Pak ya, sarapan. Masa opo iki? Apa? Gule. Nah, misalnya gule, Pak. Bapak iki wis, misalnya nih Pak, misal ya, kolesterol wis dukur, asam aurat ya wis, mudun-mudun nang sikil, Pak. Wis budek kabeh. Apalagi udah kenyang, Pak. Terus delok panganan gule. Kira-kira bersyukur apa enggak, Pak? Enggak. Kenapa enggak bersyukur? Karena enggak butuh, Pak. Oh, gule. Ngono tok, Pak. Tapi misalnya lapar, Pak. Lu lapar, memang sejak awal kok ya kepingin gule, Pak. Wow, seneng kan butuh soalnya. Makanya dia bersyukur. Apa maneh di atas gulenya itu ada Mas Antam, Pak. Ya Allah, seneng. Kenapa seneng, Pak? Bersyukur, kenapa bersyukur? Butuh, Pak. Jadi kaidahnya fulan mensyukuri nikmat berarti fulan membutuhkan nikmat. Nah, nek Allah, Pak, yang maha mensyukuri. Allah mensyukuri nikmat berarti Allah butuh sama nikmat. Mustahil. Allah enggak butuh sama nikmat, justru nikmat yang butuh sama Allah. Allah enggak butuh sama manusia yang butuh sama Allah. Bisa dimengerti, Pak? Karena itu dalam menafsirkan jangan tafsir terjemahan. Menafsirkan Al-Qur'an itu jangan menafsirkan terjemahannya. Karena kalau kita menafsirkan terjemahannya itu bukan tafsir Al-Qur'an tapi tafsir terjemahan Al-Qur'an.
Kalau tafsir Al-Quran yang ditafsirin bukan terjemahannya, bukan mensyukuri, bukan bersyukur, tapi apa? Syakiron. Itu yang kita tafsirkan. Apa Pak? Bu, syakiron. Kan di situ wa kanallahu syakiron, dan Allah itu maha mensyukuri, maha bersyukur. Jadi yang kita tafsirin yang mana? Syakiron. Syakiron itu terdiri dari berapa huruf? Shin, Kaf, Ro, Syakaro. Syakaro syukur. Itu para ulama, kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab. Syakaro syukur itu Pak, para ulama Bu, itu biasanya menggambarkan kambing yang gemuk. Lihat tangan saya, gemuk luar biasa. Padahal makan rumputnya sedikit. Itu namanya syukur. Jadi ini ana wong lemu mangane titik, iku jenenge apa? Syukur. Udah nggak usah lihat kiri kanan Pak, lihat saya saja Pak. Itu namanya apa? Syukur Pak. Atau di Mekah itu, di Jazirah Arab ada pohon namanya pohon kurma Pak. Pohon kurma Pak, rindang. Kalau di musim panas itu kan berbuah, rindang banget. Buahnya merekel-merekel warna kuning-kuning itu Pak, coklat kekuning-kuningan buahnya. Padahal pohon kurma itu tumbuh menyerap air sedikit. Kenapa? Tumbuh di tanah yang gersang. Iku jenenge syukur. Jadi syukur itu apa? Keluar banyak, masuknya sedikit. Jadi syukur itu adalah banyak memberi, sedikit nerimo. Iku jenenge syukur. Jadi pantas enggak dinisbatkan kepada Allah? Allah maha bersyukur, wa kanallahu syakiron. Yang diartikan syakiran apa? Allah maha bersyukur itu artinya apa? Allah maha banyak memberi. Gitu loh Pak. Bener enggak Allah banyak memberi? Wah, bener Pak. Nah, ada sifat Allah yang harus turun dalam jiwa kita Pak. Makanya kita harus menjadi jiwa yang bersyukur. Jiwa yang bersyukur itu jiwa yang kayak apa? Jiwa yang selalu pikirannya ingin memberi, ingin berbagi, ingin memberi manfaat. Bukan pikirannya ingin meminta. Begitu Pak. Nek jarine wong Surabaya, syukur iku apa? Nek ngekei ngrasoi ketitiken, nek nrimo ngrasoi wis akeh. Iku jenenge syukur Pak. Itu ibu-ibu banget ya. Halo Bu, ibu-ibu banget ya. Nek ngekei ngrasoi apa? Ketitiken, nek nrimo ngrasoi wis akeh. Itu ibu-ibu banget ya. Halo Bu. Iya, bener nih. Karena kan Nabi menginfokan yang paling banyak di neraka itu siapa? Perempuan. Dan kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada suaminya. Karena yang mencegah pintu yang menghalangi kita bersedekah itu banyak, dan di antara salah satu pintunya adalah perempuan, saudara. Karena perempuan itu kuali, nek ngekei ngrasoi wis kakean, wis cukup, ojo ditambahi maneh sakmono iku. Tapi nek wayahe nerimo Pak, kurang. Tapi enggak ibu-ibu di sini ya, enggak ibu-ibu di sini ya. Halo. Enggak teko kan orangnya? Enggak di sini, insyaallah enggak di sini, insyaallah. Ya kan ya. Di rumah maksudnya, di sini. Di sini enggak di rumah. Makanya mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Kenapa koruptor itu terjadi? Kebanyakan ya, tidak selalu. Itu salah satu penyebabnya itu adalah karena kebutuhan keluarga. Dan kebutuhan keluarga yang terbanyak itu adalah pada pihak istri. Saya punya jamaah, ini sekedar cerita saja. Saya punya jamaah, itu dia punya outlet, punya bisnis tas. Ya, ada hubungan dengan beberapa tas bermerek. Di antaranya merek Kremes ya, merek Kremes, tahu Kremes ya Bu ya? Merek Kremes. Outlet Kremes itu ada di Singapura kata dia. Ibu tahu enggak? Pengunjung di outlet itu banyak orang Indonesia. Cuman 2 strata sosial yang bisa masuk di situ. Kalau enggak artis, maaf, istri oknum pejabat, oknum ya. Bayangin itu saudara. Artis itu sak pengusahanya kan gitu kan. Wong rata-rata pengusaha ya biasa-biasa saja. Tapi ini artis mungkin karena dia butuh brand ya kan, brand ya, image.
Ini bayangin, harta tas itu paling murah itu ya sekitar 200-an Bu, seharga mobil. Itu tuh saudaraku. Makanya ayo ibu jadilah manusia-manusia yang bersyukur, jiwa bersyukur. Dengan cara apa tadi? Banyak-banyak memberi ya. Kalau orang pikirannya itu bagaimana menjadi orang yang manfaat, itu insya Allah bersyukur. Wis yang penting aku urip iso ngeke manfaat minimal untuk keluargaku. Itu termasuk orang yang bersyukur. Jangan hanya berpikir apa yang bisa saya dapat, apa yang bisa saya terima, apa yang bisa saya minta. Jangan. Tapi harus berpikir apa yang bisa saya berikan. Pejabat Bu, pejabat kalau dilantik, pejabat yang bersyukur saat dia dilantik, dia berpikir apa yang bisa saya berikan bagi negeri ini setelah saya dilantik. Begitu. Bukan apa yang saya dapat dari jabatanku ini. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang gemah ripah Allah jinawi, negeri yang rakyatnya, bangsanya selalu bersyukur. Karena selalu bersyukur, selalu ditambah sama Allah, selalu ditambah sama Allah, selalu ditambah sama Allah. Dan mudah-mudahan saudaraku, kita termasuk orang-orang yang bersyukur, sehingga nikmat ditambah. Dan urusan kita itu sama Allah loh Bu. La azidannakum Pak, la azidannakum kata Allah Ibrahim ayat 7. Pegang dua ayat ini untuk menjadi orang yang bersyukur, supaya kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang banyak memberi, bukan banyak meminta. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya masih separuh perjalanan, tapi tidak apa-apa karena waktu sudah selesai. Ini separuh ini saja, kalau ibu bapak bisa ngamalkan menjadi orang bersyukur, insya Allah benar-benar dapat selalu nikmat, tolak balak, dan yang paling penting tidak terdaftar nama kita di neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Waktunya sudah suruh? Sudah waktu sholat dulu? Belum? Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Mudah-mudahan sehat ya ibu pak. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita sama Allah. Tidak hanya kita yang diampuni yang hadir ini, yang gak hadir pun mudah-mudahan dosanya diampuni sama Allah. Keluarga kita diampuni dosanya sama Allah. Anak keturunan kita diampuni dosanya sama Allah. Pemimpin-pemimpin kita diampuni dosanya sama Allah. Guru-guru kita diampuni dosanya sama Allah Rabbul Alamin. Orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita mudah-mudahan diampuni semua dosanya sama Allah. Bahkan mudah-mudahan orang yang pernah kita zalimi dan kita belum sempat minta maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semua. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah tidak mencatat nama-nama kita sebagai daftar penghuni neraka, tapi sebaliknya dicatat sebagai daftar penghuni surga Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan saudaraku, kumpulnya kita di sini menjadi pertanda kita semua kumpul di surga Allah Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik, yang kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, ya keluarga, tetangga, masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.